Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3. Masih bersama dengan Pak Acep. Mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, silakan dibuka buku paket SKI-nya pada halaman 17. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan masuk ke pembelajaran kedua yang berjudul Mata Pencaharian Masyarakat Arab Sebelum Kedatangan Islam. Pada pelajaran 1 kalian sudah melihat ya, mengenal baik budaya ataupun sifat-sifat yang dimiliki oleh bangsa Arab ketika sebelum datangnya Islam ya. Nah, di yang kedua ini kita akan melihat berbagai macam jenis pekerjaan atau mata pencahariannya ya. Pelajaran 2. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam memiliki pekerjaan yang bermacam-macam. Salah satunya berdagang, sama seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Namun, apakah cara berdagang atau cara bekerja mereka sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad? Ayo kita cari tahu pada materi pelajaran berikutnya. Tujuan pembelajaran hari ini, pertama, setelah membaca teks, siswa diharapkan dapat memahami mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dengan baik. Yang kedua, siswa diharapkan dapat mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dibuka pada halaman 18. Pada halaman 18, pertama di bagian atas di sini ada peta konsep atau mind mapping ya, atau mind map atau peta pikiran. Nah, di sini dalam pelajaran 2 ini kita akan melihat mata pencaharian masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Yang pertama ada perdagangan, kedua ada pertanian atau peternakan, dan yang ketiga adalah perindustrian. Kata kunci pada pelajaran kedua ini, 1 mata pencaharian, 2 perdagangan, 3 pertanian, 4 peternakan, 5 perindustrian, dan juga kerja keras. Silakan dilihat pada halaman 19. Ayo mengamati. Masyarakat jahiliyah terbiasa melakukan perbuatan buruk. Salah satunya mengurangi timbangan ketika berjualan. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah contoh perilaku yang tidak baik ya, berlaku curang dengan cara mengurangi timbangan orang lain ya. Nah, menurut pendapat kalian, apakah perbuatan tersebut dibenarkan dalam Islam? Ya, tentu saja tidak ya. Tidak dibenarkan karena perbuatan mengurangi timbangan ini termasuk perbuatan yang tercela ya. Apakah hukum perbuatan tersebut? Hukumnya adalah perbuatan yang diharamkan ya. Ketika dilakukan maka akan berdosa ya. Dibuka pada halaman 20. Pertama kita akan masuk di poin A, yaitu mata pencaharian perdagangan. Bidang perdagangan biasanya dilakukan oleh masyarakat Arab di perkotaan. Pada waktu itu Mekah merupakan pusat kota yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai wilayah. Apalagi ketika menjelang musim haji, mereka memiliki pasar musiman untuk perdagangan berbagai jenis barang kebutuhan. Mekah bukan saja pusat perdagangan masyarakat sekitar, tetapi juga Mekah merupakan jalur perdagangan dunia yang penting saat itu. Kota Mekah menghubungkan wilayah utara Jazirah Arab dengan wilayah selatan Jazirah Arab ya. Jadi bagian utara itu contohnya adalah Yordania ya, kemudian bagian selatan itu adalah contohnya adalah Yaman dan Oman ya. Jadi semuanya ketika akan dari utara ke selatan itu semuanya melewati Saudi Arabia atau Mekah khususnya ya. Nah, seperti kondisi berlangsung pada tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian perjalanan dagang mereka itu dikisahkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Nah, ini adalah ayat
yang menjelaskan tentang kebiasaan orang Quraisy pada saat itu ya. Yang artinya pada ayat pertama karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Yang kedua yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Kemudian di halaman 21 arti dari ayat yang ketiga, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ya, Quran surat Al-Quraisy surat ke-106 ayat 1 sampai 4. Bangsa Quraisy melakukan 2 kali perjalanan dagang dalam setahun, yaitu perjalanan ke Yaman pada musim dingin dan ke negeri Syam pada saat musim kemarau. Bangsa Quraisy menjadi kaya disebabkan perdagangan. Kelompok pedagang yang kaya hidup dalam kemewahan, kelompok pedagang yang pas-pasan hidup dalam kondisi kemiskinan yang menyedihkan. Mekah sebagai pusat perdagangan pada waktu itu sudah terpengaruhi oleh sistem riba yang dibawa oleh bangsa lain. Sistem perdagangan dengan cara riba dapat melahirkan keuntungan besar bagi kelompok pedagang yang kaya, namun merugikan kelompok pedagang yang pas-pasan atau bermodal seadanya. Pada gambar 2.2 di sini adalah satu contoh bangsa Quraisy dikenal sebagai bangsa yang bermata pencaharian sebagai pedagang ya. Mereka menunggangi unta untuk membawa barang dagangannya dan untuk bisa sampai ke suatu tempat atau perkotaan. Nah, tadi di sini disebutkan juga ada yang namanya riba. Bahwa riba itu adalah perasaan dari kata bahasa Arab yang artinya ziyadah atau tambahan ya. Jadi melebihkan sesuatu perkara. Misalkan di sini contohnya, misalkan suatu hari Anton memiliki beras bagus berat 1 kilo, sedangkan Andi memiliki beras jelek 2 kilo. Nah, ketika Andi ingin menukarkan dengan beras yang bagus milik Anton yang jumlah 1 kilo, Anton di sini meminta beras Andi yang jelek ini sebanyak 2 kilo. Artinya tidak seimbang ya. Misalkan contoh lainnya Andi dan Anto lagi ya. Misalkan Anton meminjam uang kepada Andi sebesar 10.000 ya. Tetapi Andi meminta Anton untuk mengembalikan uang tersebut 2 kali lipat, 20.000. Nah, itu adalah satu contoh perbuatan yang termasuk riba ya. Jadi tidak boleh dilakukan, hukumnya haram ya. Nah, kita buka selanjutnya pada halaman 21. Di halaman 21 dan 22 di sini ada bidang pertanian atau peternakan. Bidang pertanian dan peternakan biasanya dapat ditemukan di wilayah subur di Jazirah Arab. Contohnya di Yaman, Thaif ataupun daerah utara seperti Hijaz. Kemudian pertinggahan Jazirah Arab serta Madinah dan sekitarnya. Tanah yang subur dan sumber air yang banyak merupakan faktor utama masyarakat Arab melakukan kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian dan peternakan. Pada waktu itu, kurma dan gandum merupakan 2 hasil pertanian terpenting di Madinah. Peralatan yang mereka gunakan dalam bertani dan beternak masih menggunakan alat-alat yang sangat sederhana. Mengembala dan beternak binatang seperti domba merupakan kegiatan pendukung dalam bidang pertanian. Para petani membutuhkan hewan untuk bertani di ladang. Kita sampai ke poin C, yaitu perindustrian. Bidang perindustrian ini sangat terbatas bagi kalangan masyarakat Arab yang memiliki status sosial ekonomi yang sangat rendah. Mayoritas masyarakat Arab ini bekerja di bidang industri adalah para budak atau orang yang diperjualbelikan untuk menjadi diambilkan tenaganya ya. Dan juga orang-orang Yahudi. Kemudian pekerjaan dalam bidang perindustrian pada saat itu yang menonjol atau contohnya adalah tukang besi, tukang kayu, pertenunan atau kain ya. Kemudian pembuatan senjata dan lain-lain. Kebanyakan masyarakat Arab pada waktu itu hidup dalam kemiskinan. Mereka sering saling merampas harta di antara mereka. Bahkan mereka sering tidak memberi nafkah anak sendiri karena takut miskin. Ya, jadi bisa kita perhatikan ya apa yang sudah baca. Nah, kemudian tugas pertama kalian ada 3 bidang mata pencaharian masyarakat Arab pada saat itu. Salah satunya adalah beternak dan bertani. Jelaskan faktor utama masyarakat Arab melakukan kegiatan ekonomi sebagai peternak atau petani. Nah, tadi ada faktor ya yang menyebabkan mereka cocok untuk bertani atau beternak. Tulis dalam buku tulis ya. Kemudian yang kedua, pekerjaan apa saja yang menonjol dalam bidang perindustrian pada saat itu ya. Contoh pekerjaan di bidang perindustrian masyarakat Arab pada saat itu ya. Nah, pertanyaan ke-1 dan ke-2 di ayat berlatih,
Silahkan kalian tulis pada buku tulis kalian ya. Kita lanjut ke tugas kedua kalian. Ayo lakukan. Bacalah kembali seluruh materi pada pelajaran ini, lalu buatlah mind map atau peta konsep atau rangkuman yang berkenaan dengan 3 bidang pencaharian atau pekerjaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam sesuai pemahaman kamu. Nah, sekarang dibuka contohnya ada pada halaman sebelumnya ya. Nah, ini ada pada halaman 18. Ini contoh untuk tugas yang kedua kalian membuat peta konsep buat di buku catatan ya, di buku tulis kalian. Nah, kemudian kalian tambahkan di bagian perdagangan informasi penting yang kamu peroleh dari bacaan tadi ya. Nah, yang kedua pun juga sama, pertanian dan peternakan. Cari informasi penting yang kamu peroleh setelah dari bacaan tadi ya. Contohnya gini, yang pertanian dan peternakan, kalian mulai tambahkan bahwa faktor utama penduduk Arab itu bisa bertani dan beternak adalah memiliki daerah yang subur ya. Nah, kalau yang ketiga boleh kalian tambahkan contoh pekerjaan di bidang perindustrian atau pencarian masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam ya. Itu saja untuk hari ini. Tugasnya ada 2, tugas ke-1 dan tugas kedua. Kalau sudah dipatokan, dikirimkan ke nomor Pak Acep ya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.